Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 12620420222. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar aritmatik pada Maple, dan yang kedua adalah cara assignment pada Maple atau proses pengerjaan sebuah variabel. Nah, kita langsung saja kita buat new worksheet atau lembar kerja baru. Di Maple terdapat beberapa operator dasar. Yang pertama yaitu penjumlahan, dilambangkan dengan plus, pengurangan, tanda min, perkalian, tanda bintang, lalu langsung muncul tanda titik seperti ini, lalu pembagian, tanda garis miring, langsung akan muncul seperti garis baginya. Selanjutnya pangkat dilambangkan dengan shift 6 atau tanda dikutip. Nah, langsung membentuk di atasnya. Selanjutnya ada mod atau sisa hasil bagi. Nah, kita akan coba satu persatu dari operasi penjumlahan. Kita misalkan 28 ditambah 53 ditambah 79. Nah, langsung akan muncul nilainya. Selanjutnya operasi pengurangan, 62 dikurangi 21. Kita enter. Nah, langsung muncul 41. Untuk operasi perkalian, 14 kali 15. Untuk operasi pembagian 325, kita coba 325 dibagi 25. Selanjutnya untuk pangkat, kita coba 19 pangkat 5. Banyak. Yang terakhir kita akan coba modulo 25 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 0. Oke, mungkin sudah paham mengenai operasi dasar aritmatik. Nah, di dalam mengoperasikan operasi dasar secara bersamaan, maka Maple akan bekerja sesuai urutan tingkat presidensinya. Operator aritmatik tersebut mulai dari tertinggi sampai terendah, mulai dari kiri sampai ke kanan. Nah, berikut adalah urutan tingkat presidensinya di Maple. Urutan presidensi tertinggi yaitu pangkat, selanjutnya perkalian atau pembagian, selanjutnya baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk membuktikan bagaimana tingkat presidensi dari operasi Maple, saya ada contoh soal. Kita akan melihat bagaimana tingkat presidensi pada Maple. Soalnya 3 tambah 4
kali negatif 2 dikurangi 4 bagi 2. Enter. Nah, hasilnya adalah negatif 7. Dalam operasi yang diberikan di atas, tanda perkalian dan pembagian memiliki tingkat presidensi yang lebih tinggi daripada tanda penjumlahan dan tanda pengurangan, sehingga bagian perkalian dan bagian pembagian akan dikerjakan lebih dahulu daripada yang penjumlahan dan pengurangan. Lalu dari perkalian dan pembagian, manakah yang dikerjakan lebih dahulu? Seperti yang kita lihat pada sistem operasi tersebut, bahwa tanda perkalian terletak lebih kiri daripada tanda pembagian. Nah, maka kita akan operasikan dahulu dari yang lebih kiri. Kita operasikan dulu 4 kali negatif 2-nya. Kemudian baru mengerjakan 4 dibagi 2. Nah, jadi kita mulai dari sini perkalian menuju ke kanannya, yaitu pembagiannya, sehingga diperoleh negatif 8, dan yang ini negatif 2. Nah, dalam hal ini operasi penjumlahan dikerjakan lebih dulu karena terletak di sebelah kiri, sehingga diperoleh 3 tambah di atasnya tadi negatif 8, hasil perkalian dari 4 kali negatif 2, lalu kita kurangi dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga demikian hasil operasi tersebut adalah negatif 7. Nah, tingkat presidensi suatu operator juga dapat dinaikkan. Misalnya, operator penjumlahan dapat diubah untuk lebih diprioritaskan atau dikerjakan lebih dahulu daripada operasi perkalian atau pembagian. Nah, untuk menaikkan derajat presidensi suatu operator dapat dilakukan dengan menambah tanda kurung pada soal. Nah, kita soalnya tetap lagi. Kita tambahkan tanda kurung di depan sini. Dan tanda kurung lagi di sebelah ini dan sini. Nah, tentunya berbeda dengan soal yang tadi. Oke, soalnya tadi sehingga saya hapus saja. 3 4 kali negatif 2 min 4. Oke, ini soal. Oke, ini soal yang pertama tadi tanpa tanda kurung. Selanjutnya soal yang kedua kita beri tanda kurung. Nah, beda ya antara soal yang pertama dengan soal yang kedua. Operasi yang berada di dalam tanda kurung akan dikerjakan lebih dahulu.
Nah, berarti kita akan mengerjakan lebih dahulu 3 ditambah 4, lalu dikali negatif 2 kurangi 4/2. Kurangi 4, salah, mungkin kurangi 4 dibagi 2. Nah, tentunya kedua soal ini berbeda, walaupun beberapa bagiannya sama. Kita akan enter. Nah, nilainya akan muncul, nilainya yaitu negatif 21. Ini menunjukkan bahwa kedua soal tersebut berbeda. Apa yang membedakan? Ini 3 plus ditambah 4 akan dioperasikan lebih dahulu, lalu negatif 2 dikurangi negatif 4, dan selanjutnya yang atas ini akan dibagi oleh 2. Nah, ini membuktikan bahwa hanya dengan menambahkan tanda kurung, maka akan mempengaruhi hasil operasi dari penjumlahan atau perkalian tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu cara assignment. Proses, kita hapus dulu yang ini. Nah, proses assignment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang di-assign pada suatu variabel dapat berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks untuk assignment dalam Maple adalah variabel yang dilambangkan dengan tanda titik 2 lalu sama dengan. Tanda dari assignment itu seperti ini. Kita coba contoh soal. Misalkan A sama dengan 5, kita enter. Lalu B dengan negatif 34. Lalu kita C, kita akan cari dari nilai 2 di atas, 2 kali A ditambah B. Kita enter, berapakah hasilnya? Oke, akan langsung muncul hasilnya negatif 24. Mungkin bisa kita cek 2 kali 5 kali 5 tambah negatif 34. Sama ya, berarti akurat nih pakai Maple. Mungkin kita akan coba yang kedua. Kita akan Y mungkin 4 kali B kurangi 2 kali A. Kita enter. Nah, langsung akan muncul nilainya. Nah, berarti perintah pertama berfungsi, perintah yang ini pertama berfungsi untuk men-assign atau menyimpan variabel A dengan nilai 5. Nah, yang perintah kedua untuk men-assign atau menyimpan variabel B yaitu negatif 34. Sedangkan C dan D merupakan perintah ketiga yang meng-assign C dan D, yang lainnya merupakan hasil operasi dari A dan B. Misalkan dari C ini hasil operasi dari 2A plus B, yaitu negatif 24. Oke, ternyata Maple ini sangat menyenangkan, bukan? Dan sangat memudahkan kita dalam mengoperasikan matematika. Selanjutnya, saya akan memberikan 5 contoh soal mengenai assignment. Oke, yang pertama, kita misalkan A 20, B negatif 1, dan C A kuadrat plus 2B. Oke, berapakah hasilnya? Maka C adalah 398. Soal yang kedua, kita misalkan A sama dengan negatif 15. Maaf, salah. A
negatif 15, B 4, C mungkin kita coba B pangkat 2, 4A. Oke, berapa hasilnya? Maka hasil dari C adalah 76. Soal yang ketiga, kita misalkan A sama dengan 3, B sama dengan negatif 5, C negatif 4, B kita misalkan operasi dari A kuadrat min 3B plus 4C. Maka D adalah hasil operasi dari A kuadrat min 3B plus 4C sama dengan 8. Soal yang keempat, kita misalkan A sama dengan negatif 2, B sama dengan 9, lalu C min 2A kali 3B. Berapakah hasilnya? Angka C adalah 108. Contoh yang terakhir, kita misalkan A sama dengan negatif 7, B sama dengan 11, dan C misalkan 7, B bagi A. B per A. Nah, maka hasilnya C garis 11. Mungkin itu adalah 5 soal assignment dari saya. Terima kasih, kalian bisa coba-coba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.